Hai. Iya. Aduh, long time no see ya. Udah lama ketemu sama Ibu. Oke, dah. Tolong dulu nak, yang di belakang sana. Apa itu namanya? Rahmat bukan? Rahmat, tolong dulu nak kutip sampah yang ada di bawah kolong mejanya ya. Sebelum kita mulai belajar kita doa dulu. Ayo ketua, pimpin doanya. Siap gerak untuk mengawali proses pembelajaran di pagi hari ini. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ini kita pelajar sosiologi ya nak ya. Ada yang nggak masuk nggak? Masuk semua kita? Masuk semua, Bu. Oke, alhamdulillah. Makanya sosiologi ini favorit nih ya. Makanya mak rajin masuk semua ini. Ya, ya, ini deh. Apa itu masalah sosial menurut Yeni, Yen? Menurut Yeni itu antara harapan dan keinginan bertolak belakang, Bu. Oh benar, nggak sesuai harapan dan keinginan itu masalah. Ada lagi yang lain nggak? Pakai bahasanya sendiri, versinya sendiri. Masalah itu apa? Saya, Bu, saya. Oh boleh, Yuana. Apa itu Yuana? Masalahnya orang banyak. Oh masalah sosial itu ketika banyak yang ngalamin gitu ya nak ya. Boleh. Lagi yang lain? Saya, Bu. Rahmat. Ayo Rahmat ini pintar biasanya nih. Ayo Bu, apa nak? Yang masalah itu, Bu, di mana apa yang kita perbuat itu bisa membawa kerugian orang lain, Bu. Oke, perilaku kita berarti berdampak buruk ke orang lain ya. Iya, itu Bu. namanya masalah sosial. Terus penyebabnya ada yang tahu? Penyebab masalah sosial itu apa aja? Saya, Bu. Risma lagi. Apa tuh? Nah, biasanya penyebab masalah sosial itu, Bu, didominasi dengan mungkin faktor ekonomi, Bu, ya. Oh, boleh. Faktor ekonomi. Ada lagi yang lain? Mungkin pendidikannya rendah. Ini kita khusus bahas yang kemiskinan saja. Oke, nak? Kita bahas hari ini tentang kemiskinan. Nah, ini adalah tujuan pelajaran kita. Ya, Ibu berharap dengan pelajaran ini, Ananda semua bisa tahu pengertian kemiskinan itu apa. Lalu bentuk-bentuk kemiskinan itu apa. Faktor penyebabnya kok bisa suatu masyarakat mengalami kondisi miskin itu apa, dan upaya mengatasi kemiskinannya. Pada hari ini, Ibu menggunakan metode pembelajarannya, modelnya problem based learning. Pernah dengar? Pernah dengar nggak? Belum ya? Oke. Kalau problem based learning berarti kita mengedepankan sesuatu masalah yang kita angkat, kita analisa, ya nak ya. Nah, pada kegiatan ini menggunakan model ini kita ada 3 fase yang harus kita lakukan. Pertama, kegiatan awal, kegiatan inti, hingga nanti kegiatan penutup. Oke, nah ini kita lakukan nanti di jam pelajaran kita ini ya nak ya. Nah, boleh lihat gambar ini? Nampak gambarnya? Nah, ini siapa nih kira-kira? Ini siapa nih kira-kira nih kok? Ayo. Nah, ini kira-kira gambarnya di mana nih? Tinggal di kereta api, Bu. Kereta api, Bu, ya. Benar, tinggal di rel kereta api ya. Tinggal di rel kereta api mereka. Oke. Nah, kira-kira tempat mereka ini bersih atau enggak? Enggak, Bu. Kita sebut dengan daerah kumuh ya nak ya. Ini adalah berita dari 80.000 anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama. Tim Berkas Kompas memotret anak-anak yang masih ingin sekolah, rindu bermain dan belajar bersama teman-teman di sekolah. Bentar ya nak ya. Tapi mereka tak berdaya. Mereka terpaksa. Nampak videonya? Di bangku sekolah. Nampak, Bu. Kira nih yang kamu rasakan ketika melihat video itu gimana? Sedih, Bu. Sedih, Bu. Ya. Terus gimana lagi? Apa lagi dirasakan setelah nonton? Bersyukurlah kita, Bu, ini masih bisa sekolah, Bu. Mereka mau sekolah nggak bisa, Bu. Jadi saya lebih tertantang dan lebih rajin lagi, Bu, sekolahnya. Benar.
Kira-kira kalau berada di posisi itu sanggup nggak, Nak? Nggak sanggup, Nangis. Bu. Lalu Nanda semua ke dalam kelompok. Tapi sebelum itu, setelah dapat video tadi, lihat video tadi, bisa simpulin nggak sih kemiskinan itu kayak mana? Ada yang bisa simpulkan? Coba Denny, mana Denny? Halo Bu. Denny. Ya, coba Ya, simpulkan Bu. Den. Menurut Denny kemiskinan itu gimana, Den? Kemiskinan itu terjadi ketika seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, Ibu, seperti yang paling penting, makan, tempat tinggal, dan lain sebagainya, Ibu. Benar. Lagi ada tambahan lain dari teman-temannya, dari teman-teman yang lainnya. Ada nggak tambahan apa sih kemiskinan itu? Saya, Bu. Risma boleh. Nah, menurut saya, Bu, kemiskinan itu di mana seseorang atau anggota keluarga itu tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonominya. Benar. Oke, kita cek ya sama-sama. Nah, ini gini ya. Kita perkenalan gini ya tentang kemiskinan. Di kemiskinan itu ketika suatu keadaan ketidakmampuan seseorang gitu ya, Nak ya, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, perhatikan Ibu kasih ada 2 gambar nih di awal. Materi tentang bentuk-bentuk kemiskinan ya. Ada kemiskinan subjektif dan absolut. Kalau dilihat dari gambar ini nih, siapa yang bisa jelasin apa tuh kemiskinan subjektif? Ada yang bisa? Mary, coba Mer. Kemiskinan subjektif itu berarti tergantung, Bu, dia di mana miskinnya tuh, di wilayah mana, belum tentu sama. Kalau kemiskinan Benar. absolut udah pasti, Bu, pasti miskinnya. Nah, ini dia kemiskinan subjektif itu ketika kemiskinan itu terjadi karena setiap orang mendasar pemikirannya tuh sendiri. Jadi mereka tuh merasa kayak aku nih belum cukup nih, padahal bagi pandangan orang lain di luar pemikiran dia tuh dia biasa aja gitu ya, Nak ya. Di subjektivitas dirinya kayak gitu. Sementara kalau kemiskinan absolut berarti keadaan masyarakat itu berada di bawah garis angka kemiskinan kayak gitu ya, Nak ya. Nah, patokan ketika orang dikatakan miskin atau tidak itu dia dipatokan dari angka garis kemiskinannya. Jadi ada yang tahu nggak sekarang berapa patokannya? Ada yang tahu kapan orang itu dikatakan dia miskin? Nah, gini Nak, ketika pendapatannya itu di bawah 1,9 dolar Amerika. Oke. Jadi kalau 1,9 ke bawah berarti dikatakanlah dia miskin. Kalau dikonversikan ke rupiah itu sama dengan 27.000. Dari kita berikutnya penyebab kemiskinan. Tingkat pendidikannya rendah, faktor malas bekerja, terbatasnya lapangan kerja, terbatasnya modal, beban keluarga, kurang sumber daya alam, dan bencana alam. Oke, dan terakhir ketidakadilan sosial. Ada yang bisa jelaskan salah satu dari ini? Septi coba Septi. Oh, Risma boleh, boleh Risma dulu. Boleh. Saya ambil yang tingkat pendidikan yang rendah, Bu ya. Ya, benar. Nah, jika kita tidak memiliki pendidikan, biasanya kan sekarang Bu kalau kita mau mendaftar kerja itu lebih berfokus kepada ijazah yang kita miliki. Nah, pada saat kita tidak memiliki pendidikan, kan tuh kita tidak punya ijazah, maka sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi, faktor utama penyebab miskin itu, Bu, bisa disebabkan karena tidak adanya pendidikan yang kita miliki. Nah, demikian dari saya, Bu. Risma. Oke, ini adalah materi berikutnya, upaya mengatasi kemiskinan. Ada menerapkan sistem ekonomi demokratis, pemecahan kemiskinan harus menempatkan kaum miskin sebagai subjek yang diberdayakan. Lalu harus ada komitmen pemecahannya secara berkesinambungan, jadi nggak boleh terputus. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Sampai nanti ke pemecahan secara terpadu, multidimensi, dan saling keterkaitan antara berbagai bidang. Ya, Nak ya, Kak, bidang sosial aja, tapi bidang ekonomi juga, bidang politik juga, seperti itu. Bagikan kasus di LKPD, enak ya, di LKPD kalian semua. Oke, nah Ibu bagikan dulu ya. Ini sama dengan Ben Hajar nih Ibu bagikan per kelompok. Nah, terima kasih juga ini untuk sekretarisnya Mary, karena udah undi kemarin ya, Nak ya. Langsung Ibu buatkan kelompoknya. Udah ketemu?
Ketemu Ya, tugasnya ya, Nak Bu. ya. Kita bahas Bu. tentang kasus. Oke. Jadi Oke, Bu. masing-masing Saya buka bahan kelompok ajar, itu Bu. nggak dapat sama nih, Nak. Ada 2 kasus yang diberikan. Bisa jadi kelompoknya Sally sama kelompoknya Dina itu nggak sama perintah soalnya. Oke? Kita mulai nih, lihat yang genapnya nih. Kasusnya tentang Dasirin. Enak ya, ketemu Dasirin di materinya. Siapa yang dapat Dasirin? Angkat tangan dulu, kelompok mana dapat Dasirin? Mer, tunjuk tangan. Mer, tunjuk tangan, Mer. Mer. Oh, Mary berarti ya. Mary Iya, Dasirin. Bu. Yang dapat Kusnari siapa? Dapat Kusnari siapa? Saya, Bu. Oke, nah, Nana silakan dikerjakan LKPD-nya. Oke. Ibu kasih waktu 15 menit sambil memperhatikan perintah soal. Oke, waktunya udah habis. Ada yang ada selesai, Nak? Siapa yang selesai duluan? Ayo, yang selesai duluan nih nilai plus loh. Yang selesai duluan, yang maju ke depan dengan keberanian sendiri itu nilai plus. Ya, Mary berarti. Ayo, Mer. Ya, Bu. Mary dapatnya si Dasirin tadi ya. Coba jelaskan, Mem. Menurut kelompok Mary gimana? Ini, Bu. Yang Saya, lain Bu. menyimak ya, Nak ya. Yang Dasirin mana, Bu, tadi ininya? Yang Dasirin, yang dia tinggal di kandang kerbau. Oke, Bu aja coba jawab, dicek. Bu. Ya, Bu. Yes. Mm-mm. Silakan, Rahmat. Hasil diskusi saya dengan si Ya. Mary, Saya boleh, ini Bu. dapat kesimpulan begini. Ya. Kasusnya si Dasirin. Penyebab kemiskinannya karena keterbatasan modal, karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang utama saja tidak dapat terpenuhi, Bu. Setelah itu juga pendidikannya yang menurut pendapat kami, pendidikan mereka itu rendah, Bu. Terus jenis kemiskinannya kemiskinan yang absolut, Bu. Ya, karena pendapatannya di bawah rata-rata, Ibu, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, Bu. Terus mungkin ya, Bu, ini mungkin pendapat kami, mungkin bisa pendapat lain teman-teman berbeda mungkin ya, Bu. Mungkin pendapatnya perlu adanya pemberdayaan dari pemerintah, Bu. Pemberdayaan dalam mengatasi kemiskinan tadi. Oke, terima kasih, Rahmat. Ya, Bu. Nah, ayo, dan menanggapi, Septi. Ayo, Septi, menanggapi, Septi. Septi setuju nggak kira-kira dengan hasil diskusi Ya, Bu. kelompoknya Rahmat? Atau mau menambahkan? Boleh. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oh, setuju. Iya, betul. Karena Oke, berarti pas ya, iya. Nak, ya, materinya ya. Oke. betul. Sudah? Ada lagi yang menambahkan? Atau mau menyanggah tidak? Oke, tidak ada ya. Oke. Sudah. Terima kasih juga kepada Rahmat, kelompok Septi juga yang sudah menanggapi tentang hasil diskusi kita. Berikutnya, kita udah mau di ujung nih, ujung kegiatan kita hari ini. Ya, yang tadi tampil, Ibu catatkan nilainya semua. Jadi, untuk kelompoknya Rahmat nilainya 100. Ya. Nah, kelompoknya Yusuf nilainya 94. Oke. Kelompoknya Seli nilainya 94. Kelompoknya Risma nilainya 100. Ada yang belum disebutkan kelompoknya? Kelompok saya, Bu. Udah, Oh, Bu. kelompok Dina nilainya 94. Nanti itu sesuai dengan rubriknya ya, Nak ya. Oke, dah. Sejauh ini pembelajaran kita, Nak, apa sih yang bisa kita tangkap dari materi hari ini? Siapa yang bisa menjelaskan kembali? Saya, Bu. Oke, Septi, ayo. Iya, Bu. Hari ini kita belajar mengenai kemiskinan. Kemiskinan itu ada jenis-jenisnya ya, teman-teman. Ada tadi kemiskinan absolut, relatif, lalu kemiskinan alamiah, struktural juga, kayak gitu. Dan kita juga tadi membahas kerja kelompok juga tentang masalah-masalah ya yang berkaitan dengan ekonomi. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih, Septi. Ada lagi menambahkan? Risma? Sama seperti Septi, Bu. Dan Oke, banyak berarti juga idem bisa ya. dilakukan Oke. ya, Bu. Kita konfirmasi yuk sama-sama ya. Mari kita cek kembali materi kita hari ini. Pertama kita bahas tentang kemiskinan. Kemiskinan ketika kondisinya berada di bawah kata tidak sanggup. Maksudnya gini apa? Karena belum bisa memenuhi kebutuhannya, ya Nak ya. Berada di bawah angka
garis kemiskinan di ketika dia tidak ketika dia per hari hanya mendapatkan Rp27.000 saja atau ke bawahnya, itu boleh dikatakan dia miskin. Nah, penyebabnya bisa karena pendidikannya yang rendah, apalagi Nak? Kurangnya Malas, Bu. modal, Soalnya kurang, Bu. Males juga. apalagi Bukan faktor keluarga, Bu. halang dan segala macamnya. Nah, ketidakadilan. Ketidakadilan sosial, ketika ketimpangan terjadi antara desa dan kota yang luar biasa. Nah, itu faktor penyebabnya. Lalu, bentuk-bentuknya ada kemiskinan subjektif, di mana konsep kemiskinan itu bagi seseorang dengan orang lain itu belum tentu sama. Mungkin bagi ibu, aduh ketika nggak bisa makan KFC, aduh udah miskin ini gitu ya. Nah, bagi orang lain itu biasa aja. Lalu ada kemiskinan absolut, ketika benar-benar berada di bawah garis kemiskinan. Ada kemiskinan relatif ketika dipengaruhi oleh kebijakan. Kemiskinan alamiah yang disebabkan oleh sumber daya alam yang kurang memadai dan juga faktor usia. Lalu faktor kultural dan juga struktural. Ada tambahan lagi? Nah, oke Nak, itu materi kita hari ini. Nah, untuk di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang kriminalitas. Oke Nak? Kriminalitas dimohon dibaca di rumah baik-baik, dipahami materinya dulu. Jadi Ibu mau kalian tuh tahu sebelum diberitahu juga. Satu pesan Ibu untuk Anda semua, sosiologi adalah ilmu yang mengedepankan materinya yang utama adalah nilai dan norma. Jadi dalam apapun tindakan kita, dalam apapun kita mengatasi masalahnya, tetap mengedepankan nilai dan norma. Maka selalu Ibu bilang, attitude is number one. Oke Nak ya? Gak masalah, gak pintar, karena pintar juga bisa dapat dari Google kok. Tapi ketika attitude kamu udah bermasalah, berarti itu patut dipertanyakan gimana tuh sosiologinya. Paham ya Nak ya? Sudah sampai sini materi kita tutup, kita sudahi pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.